Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat sore. Kawan-kawan Hayden fans dimanapun berada. Hari ini kita kembali dengan skuad yang lengkap ya. Ada Bung Ate dan Bung Iha di sini menemani saya. Di sini kita akan memprediksi ya Bung ya, atau mempreview laga final Bung. Final apa Bung? Antara Final World Cup 2002 Ya. Qatar antara Argentina melawan Prancis ya. Ya. Pertarungan antara dua mega bintang asal PSG nih. ya yang Lionel Messi dan juga Kylian Mbappe. ya yang banyak diprediksi banyak orang juga ya, dan ini merupakan salah satu final ideal juga Bung ya. Ya. Oke. Semula banyak yang berekspektasi kepada Maroko yang Ya. memberikan kejutan yang luar biasa Bisa lolos sampai ke final. babak semifinal. Ya. Walaupun akhirnya gagal atas Ya. Prancis, namun banyak yang mensupport dan Oke. juga mengapresiasi pencapaian dari timnas Maroko Ya. dipimpin oleh Achraf Hakimi dan Hakim Ziyech. Menurut Bung Ate, layakkah Prancis Argentina di partai puncak kali ini? Ya. Sangat layak, Pak. Ya, oke. Mantap sekali ya final kita ini yang tersaji, dan tentunya sebelum kita menonton laga final tentu kita coba dulu preview ya. Ya. Ya, yang pertama kita lihat ini pembuktian keganasan Messi versus Mbappe. Nah, di mana fakta-fakta yang ada. Yang pertama, Bung, Prancis sebagai status juara bertahan. Pendapat Anda? Iya, ini back to back Prancis ke final Piala Dunia. Ya. Setelah 2018 mereka juara melawan Kroasia 4-2. Nah, kali ini mereka ingin memutus menghilangkan kutukan juara bertahan selalu gagal untuk menjuari Piala Dunia pada edisi berikutnya. Oke. Tantangan untuk Kylian Mbappe dan kawan-kawan bagaimana untuk membuktikan kapasitas Prancis dengan kedalaman skuadnya, pemain yang berkualitas untuk dapat mengangkat trofi Piala Dunia tahun ini. La Albi Caleste sejak 1986 ini merupakan salah satu kesempatan emas bagi Messi dan kawan-kawan. Pendapat Anda, Bung? Bisakah merengkuh gelar tahun ini dengan menghadapi Prancis kira-kira? Untuk prediksi memang agak sedikit 50-50. Oke. Dan mungkin Melihat kekuatan kedua tim ya. kedua tim. Ya. Argentina skuadnya tidak terlalu mentereng sehingga tidak ada yang bisa memprediksi gaya permainan daripada pemain skuad. Ya. Dan pelatihnya juga ada orang yang sedikit inovatif dalam menciptakan formasi permainan. Oke. Terbukti di laga Arab Saudi sempat kalah, lalu tren kemenangan selalu dapat gitu ya. Oke. Messi 5 gol sejauh ini, Bung, tapi di secara keseluruhan penampilan sudah mencetak 15 penampilan dan 11 gol. Oke, sementara Mbappe juga, ini menarik ini. Mbappe di Piala Dunia tahun ini sudah 5 gol juga. Ya. Dan di seluruh penampilan sudah 9 gol. Oke, pendapatnya Bung, kira-kira? Ya, Messi tentunya mengatrol mental Argentina, menenangkan rekan-rekannya setelah kegagalan di partai pertama kalah melawan Arab Saudi. Seperti memukul Argentina dengan dominasinya, mendominasi Arab Saudi. Akhirnya Arab Saudi bisa menang, kembalikan keadaan ya. Dan tidak banyak orang mengira Argentina bakal bisa comeback dan kembali ke track jalur kemenangan, dan sampai akhirnya pada hari ini pada semifinal mampu mengalahkan melawan Nederland Belanda dengan penalti. Dan di sini ada beberapa pemain kunci juga, kunci yang gagal bersinar. Lautaro Martinez gagal menunjukkan kapasitasnya sebagai striker atau contoh inti Argentina. Ternyata sosoknya dapat digantikan oleh Julian Alvarez yang berulang kali kita bahas di episode sebelumnya. Betul sekali. Menjadi the sebagai next tandem untuk Messi juga ya. Untuk Argentina saat ini. Dan Messi sedikit meringankan beban Messi, ekspektasi dan juga beban moral kepada Messi. Lebih jadi pelayan didukung oleh beberapa pemain-pemain yang bisa menjadi penentu seperti Julian Alvarez kemarin. Kemudian ada juga di gelandang tengahnya yaitu Alexis McAllister dari Brighton Ini jarang sekali disebutkan Bung Tobing juga bagaimana dia menjadi jenderal di tengah Argentina untuk menjadi pemain yang selalu mensuplai bola ke depan. Kalau dilihat dari statistik juga, Messi 5 gol, Mbappe 5 gol juga, dan yang menariknya Alvarez 4 gol, Giroud Bung 4 gol juga. Nah, ini menarik sekali. Bung Tobing, pendapatnya terkait Giroud ini yang pernah juga membela Chelsea tentunya. Giroud ini seperti membawa Dewi Fortuna bagi tiap klub yang
yang dibelanya. Oke. Baik dia di dalam klub maupun di timnas. Dengan gol-gol cantik seperti itu ya? Iya. Ya. Ketika dia hijrah ke Chelsea dan dia waktu main di Piala Dunia, Ya. Giroud seperti membawa keberuntungan. Oke, Bagi mantap. timnas Prancis. Mbappe ingin sekali juara back to back seperti halnya Pele yang melakukannya di timnas Brazil tentunya. Berikutnya ada pemain yang juga mau kita bahas ya. Selain dua sosok ini tadi sudah kita bahas juga, ada Julian Alvarez dan ada Giroud ya, atau Olivier Giroud yang ada di squad. Lalu ada di lini tengah Bung, ada Adrien Rabiot dan Alexis McAllister. Ini menarik ini. Iya. Brighton versus Juve. Tadi kan kita sebutkan bahwasanya roh dari lini tengah Argentina itu ada pada Alexis McAllister. Oke. Selain dari Leandro Paredes, Oke. gelandang Juventus yang bisa menjadi katalisator di tengah dan juga menjadi penyeimbang dan juga sedikit agak sedikit kegatuso-gatusoan kok. Mengingat dia bermain di Serie A, nampaknya seperti menjadi representasi Italia di World Cup kali ini. Juga karakter Italia main keras, kemudian mentalitas yang luar biasa strong sampai dia menendang bench pemain Nederland kemarin. Betul sekali. Yang mentalitas sempat yang luar biasa. terjadi ketegangan ya. Sehingga akhirnya memang Argentina kuat dalam mentalitas untuk dapat menang adu penalti. Oke, sementara Adrien Rabiot ya sejauh ini sudah 5 penampilan di 2 edisi Piala Dunia. Berikutnya ada pemain yaitu Rafael Varane ya dari Manchester United, di lini belakang, yang kita adu dengan Nicolas Otamendi dari Manchester City. Bung Tobing pasti tahu ya gimana dua pemain ini. Pendapatnya Bung untuk Rafael Varane yang sekarang membela Manchester United di timnas Prancis saat ini, bagaimana peluang untuk menahan gempuran dari Lionel Messi CS? Ya, dan tampaknya Messi tidak menjadi fokus utama karena ada juga beberapa Julian Alvarez tadi ya disebutkan tadi ya. Tapi untuk Argentina sedikit lebih tanggung memang. Kira-kira Varane dengan postur yang tinggi menjulang juga, bisakah berbuat banyak untuk menghentikan minimal dua ini ya, ujung tombak ada Alvarez dan Lionel Messi. Iya. Dan di kubu sebelah Bung ada Nicolas Otamendi yang sekarang membela Benfica ya. Iya. Oke. Ya, senioritas dari Otamendi ini rekan-rekan sekalian ya, sangat luar biasa. 3 appearance di Piala Dunia ya. 3 edisi Piala Dunia dia selalu hadir dan menampilkan 13 penampilan untuk timnas Argentina. Itu membuktikan bahwa Otamendi sangat penting bagi timnas Argentina saat ini. Di samping ada Cristiano Romero sebagai center back ya. 3 back Argentina ya diisi oleh 3 pemain yang sama pentingnya. Di samping juga ada Lisandro Martinez di bench. Dan ada beberapa pemain yang bisa menjadi opsi untuk Scaloni. Berikutnya di palang pintu ya, penjaga gawang di 2 tim ini ada Hugo Lloris dari Tottenham untuk Prancis dan ada Emi Martinez yang jago penalti katanya. Ini jago penalti. Luar biasa. Ya, Aston Villa dan MU juga, beberapa tim-tim Inggris juga sempat merasakan bagaimana deritanya setelah menghadapi Martinez di saat adu penalti. Kira-kira Bung Tobing, untuk Hugo Lloris yang sekarang bermain di Tottenham, mampukah menahan gempuran dari Lionel Messi CS? Kalau untuk saat ini mungkin bisa bertahan, tapi dibantu dengan Varane tadi ya. Tapi saya yakin Prancis akan berusaha supaya jangan adu penalti. Kos-kosan. Langsung ya. Dan itu akan menjadi bahaya juga bagi timnas Prancis. Mengingat ada sosok dari Emi Martinez tadi, yang notabene sudah teruji di laga sebelumnya ya, melawan Belanda ya Bung ya. Menurut pendapat Bung Isan gimana? Dua penjaga gawang ini. Ya, sejauh ini dari open play saya rasa Hugo Lloris sangat teruji ya. Karena cukup tangguh untuk menahan minimalnya gol bersarang ke gawang Prancis. Sebaliknya Emi Martinez bisa dijebol oleh Arab Saudi tentunya. Dan Belanda 2 kali ya, itu membuktikan bahwasanya masih ada PR yang harus dipecahkan oleh Scaloni bagaimana mengkoordinasikan ini di belakang dengan kiper agar terjadi komunikasi yang baik. Karena sering sekali ada kecerobohan dan juga miskomunikasi antara terakhir gol Belanda, Anda ingat kemarin? Betul. Ada yang sudah tiduran, ada yang ternyata masih bisa lewat. Intinya komunikasi dari Emi Martinez kepada 3 back Argentina itu masih
terasa kurang saya rasa. Di samping kepahlawanannya bisa menahan penalti dari Belanda. Ya, kalau kita lihat di sini memang pemirsa problem dari kedua tim ini juga menarik juga. Ini sama kebobolan 5 gol di perhelatan kali ini. Menarik. Argentina 4-4-2, Bung. Bagaimana kira-kira peluang dari Argentina untuk menahan Prancis? Yang notabene Prancis juga kesulitan suatu melawan Maroko ya, dengan 38% berbanding 62. Ini menarik juga. Apakah memang Prancis yang sesungguhnya yang dilawan Maroko atau disimpan untuk laga final ini? Menarik ini. Ini strategi Prancis untuk memaksa Maroko keluar karena terbukti tidak ada Adrien Rabiot di sini. Maroko menahan diri di zona defense, mereka bisa menang sampai adu penalti, bahkan melawan Spanyol bisa menang adu penalti dan Portugal bisa menang dengan satu peluang yang saya rasa peluang yang tidak banyak didapatkan oleh Maroko, bisa membuat Maroko menahan gempuran Portugal dan mempertahankan keunggulan 1-0 lewat En-Nesyri kemarin. Dan pada saat lawan Prancis saya rasa Maroko sudah kepedean duluan euforia yang berlebihan lah katakan gitu ya, Bung. Ekspektasi dari pendukung dan juga support yang luar biasa dari penonton saya rasa membuat Maroko bermain di luar kendali saya rasa, sehingga Prancis bisa mengambil keuntungan dengan pengalamannya bisa menang 2-0. Jadi saya pun sama Bung Ate sempat juga berbincang terkait Prancis versus Maroko. Saya lebih expect ke Maroko saat itu. Bung Ate masih ingat juga mungkin ya. Ternyata memang di segi penguasaan Maroko lebih, tapi ternyata hasil akhir tidak. Itu dia. Gaya bermainnya juga fantastis. Saya ingin ke lini tengah, Bung, yang ada di Argentina yang akan dimainkan. Apakah cocok Paredes dimainkan bersama dengan Fernandes? Atau ada di sini nama seperti Korea dan Dybala yang di skuad Argentina ini? Perihal Angel Korea saya rasa masih belum menunjukkan visi yang memungkinkan, karena memang pemain ini baru sembuh dari cedera. Saya rasa opsi masih kepada seorang striker Julian Alvarez dan Lionel Messi di lini depan. Kemudian Leandro Paredes bersama dengan Alexis McAllister masih mengisi lini tengah. Menarik, saya tarik ke Prancis, Bung yang digadang-gadang oleh Bung Ate berharap datang ke Chelsea, yaitu Jules Koundé yang sempat pakai rantai, Bung. Dan sempat ditegur juga oleh asisten wasit. Jadi Koundé sepertinya sangat mobile di lini pertahanan dari Prancis dan sering melakukan overlapping. Umumnya memang Prancis ini menggunakan formasi yang fleksibel berubah-ubah, tidak tetap dan sulit ditebak memang Mereka tidak memiliki pakem permainan yang yang seperti halnya timnas Belanda, timnas Spanyol Mereka berubah-ubah layaknya timnas Italia dan memang sangat berpeluang tentunya untuk meraih juara dunia tahun ini untuk back to back. Sebelum kita prediksi, tahan dulu, Bung. Saya ada lagi satu pemain yang tidak bisa kita lupakan juga di skuad Prancis, yaitu Theo Hernandez, kepunyaan dari AC Milan yang digadang-gadang juga sangat prospek ke depan juga sangat cerah di timnas maupun di karirnya sebagai pemain profesional. Pendapat Anda, Bung? Theo Hernandez yang sempat main di laga terakhir melawan Maroko. Sejauh ini dia bisa menggantikan posisi abangnya versi Bayern Munchen, Hernandez versi Bayern Munchen sebagai flank kiri, full back kiri Prancis. Sering juga di posisi 5 gelandang juga sebagai full back di 3-5-2. Bisa juga di full back 4-4-2 sangat sangat bermanfaat, sangat berkontribusi untuk Prancis sejauh ini. Meskipun asis dan juga gol saat melawan Maroko. Tapi sayangnya Bung Tobing, Bung Ate Fofana yang main di skuad Prancis saat ini bukan Fofana bukan yang berasal dari Chelsea tentunya. Jadi tapi tidak masalah. Yang penting Giroud pernah main di Chelsea kan gitu. Menarik. Terakhir, Bung, kita ke prediksi. Problem sama-sama kebobolan 5 gol. Alvarez katanya lebih baik dari Giroud dari segi usia karena masih 22 tahun. Dan yang menarik juga Messi 5 gol, Mbappe 5 gol, Alvarez 4 gol, Giroud 4 gol. Ini menarik. Prediksi kira-kira apa yang akan tersaji dan sekaligus prediksi Anda. Kalau Argentina dapat penalti, saya rasa Messi bisa ngambil penalti dan menambah pundi-pundi golnya. Sejauh ini Messi dan tentunya sepatu emas.
Ya, lebih mengutamakan kolektivitas tim. Bagaimana dia menciptakan asis, membuka ruang untuk pemain lainnya untuk bisa mengatrol Argentina tentunya secara kolektif. Secara kolektif ya. Berbeda dengan Mbappe yang lebih pada individualis, namun beberapa kali juga menciptakan asis yang berbuah gol, seperti halnya saat melawan Maroko. Di menit-menit akhir melakukan tusukan sampai akhirnya bola pantulan disambar oleh salah seorang pemain Prancis ya. Jangan dulu ditahan dulu prediksinya. Prancis bagaimana kira-kira peluangnya? Prancis ya. Ini secara kolektif Argentina bisa menguasai pertandingan. Namun dari segi individual ya. Argentina yang tangguh di lini belakang bisa ditembus oleh dua orang flank, Ousmane Dembele dan juga Kylian Mbappe, yang tentunya berpeluang bisa menerobos masuk langsung ke kotak penalti dan bisa juga berbuah penalti untuk Prancis. Hati-hati karena sering terjadi seperti itu ya. 2018 benar sekali. Sebuah soloran Mbappe ke kotak penalti berujung penalti tentu ya. oleh salah seorang bek Argentina berujung penalti untuk Prancis. Itu salah satu gol yang menentukan pada saat itu. Hati-hati Argentina, terobosan-terobosan seperti ini yang dilakukan oleh Mbappe tentunya. Harus bersabar dalam melakukan serangan. Kalau bisa dapat gol cepat itu aja. Tahan dulu Bung Ate. Prancis versus Argentina atau Argentina versus Prancis. Sedikit analisa saya tentang Prancis sekaligus skor Prediksi skor ya. Begini, udah sekian lama memang Argentina tidak pernah mengangkat Piala Dunia setelah Diego Maradona di 86 ya. Berarti ada suatu motivasi untuk mengukir sejarah. Setuju sekali. Tapi dari analisa saya bahwa Argentina akan mengejar hasil imbang. Kalau dalam duel permain terbuka agak susah untuk menghadapi Prancis. Mungkin mereka akan lebih banyak bertahan untuk mengejar tendangan penalti. Dan saya juga ragu kalau seandainya Prancis memainkan Jules Koundé, karena Jules Koundé lebih sering maju daripada bertahan. Dan saya yakin Didier Deschamps sudah punya resep khusus lah ya. Nanti Prancis sudah membaca gaya permainan daripada Argentina. Jangan kita salah juga bahwa Bielsa juga adalah orang yang dijuluki si gila karena dia selalu berinovasi. Berinovasi dengan strategi yang hebat. Dan saya yakin Argentina akan bermain lebih banyak bertahan. Dan Prancis pun harus. Yang lebih tepatnya siapa tadi, Bung? Dan Oliver Giroud pun adalah suatu pemecah kebuntuan. Sekalipun dia tidak striker yang tidak terlalu ganas dalam mencetak gol, tapi dia selalu mencari pemecah kebuntuan atau di saat orang buntu dalam menyerang dia selalu punya teknik tersendiri. Menarik. Dan saya yakin Jules Koundé tidak dimainkan dan Lionel Messi juga bisa untuk meredam daripada Kylian Mbappe karena bermain di klub yang sama juga. Itu James Kay. Dan analisa saya bahwa jangan menang. Prancis bisa untuk mengungguli Argentina dengan skor telak atau gimana? Dengan catatan jangan penalti. Jangan penalti. Menarik. Kalau skor tergantung ya. Skor nanti kemungkinan 1-0. Tipis saja ya dari Bung Ate, Bung. Nanti saya juga kasih gambaran, Bung. Menurut saya Anda? menarik melihat kiprah Lionel Messi bagaimana fluktuasi kualitas Messi dari awal Piala Dunia hingga saat ini. Ada grafik yang signifikan, ada grafik yang kepemimpinan lebih nampak menunjukkan bahwasanya Messi sudah sangat matang di sana. Pasca kegagalan saat di Brazil kemarin 2014 Messi sudah sangat matang, tidak lagi terbebani seperti saya sampaikan di awal tadi. Ada beberapa pemain yang meyakinkan dia, apalagi ada kartu as satu orang yaitu Angel Di Maria yang selalu menjadi pemain yang bisa membawa keberuntungan untuk Messi. Saya rasa Di Maria bisa dimainkan di laga ini di babak kedua ya. Perpanjangan waktu. Saya rasa Argentina harus memaksa Prancis untuk adu penalti. Harus memaksa ya. Karena di open play saya setuju dengan Bung Tobing sangat sulit untuk melawan Prancis ya. Di samping solidnya lini tengah dan pertahanannya. Saya rasa berujung PR utama Argentina adalah menahan Mbappe dan Ousmane Dembele serta tidak memberikan ruang kepada Oliver Giroud untuk melakukan chances ya. Argentina harus ke perpanjangan waktu dan adu penalti. Dan pemenangnya ada sosok Emi Martinez di sana. Ini dia. Yang di awal kita sampaikan sudah melakukan banyak save untuk penalti. Argentina, Prancis 0-0 adu penalti, menang. Argentina menang. Sepertinya kita seirama ini ya, agak seirama, tapi beda dengan Bung Ate tadi. Saya lebih seirama dengan taplak ini, Bung.
Karena bisa jadi ini sebuah kode juga bahwasanya kalau menurut saya Argentina akan menang lewat open play dengan skor tipis saja, bisa 2-1, bisa 3-2. Ini biru di laga bukan biru ya. putih. Oke. Menarik ini. Ada keberagaman di sini ya. Oke. Jadi mungkin itu dulu ya, Bu ya, yang akan kita bahas. Menarik ini final yang tersaji di Piala Dunia Qatar 2022 antara Argentina melawan dengan Prancis. Mungkin ada, Bung, penutup dari Anda? Ya, selamat menyaksikan final Piala Dunia 2022 ya pada seluruh fans sepak bola ya. Dan kita semua hidden fans, betul sekali. Fans tersembunyi. Iya. Yang kenapa? Tidak pernah menjadi fans tersembunyi karena tidak pernah menggunakan atribut tertentu. Itu dia. Iya, kecuali taplak meja ya. Itu dia. Oke. Ya, mungkin itu saja pemirsa. Saya mewakili Bung Ate dan Bung Iha di sini. Tetap semangat, jaga kesehatan Anda. Jangan lupa final Piala Dunia besok malam. Ciao. Selamat sore.